在这边。Timnas Indonesia U20 dibantai Iran, Indra Syafri bongkar kelebihan kekurangan Garuda Muda. Sintayong dibawa-bawa usai Timnas Indonesia U20 kalah 0-3 dari Iran U20. Ada apa? Penasaran, berikut berita lengkapnya. Timnas Indonesia U20 dibantai Iran, Indra Syafri bongkar kelebihan kekurangan Garuda Muda. Apa yang salah dengan Garuda Muda? Timnas Indonesia U20 baru saja merasakan pahitnya kekalahan telak di laga pertama Grup C Piala Asia U20 2025 menghadapi Iran U20. Skuad Garuda Muda tumbang dengan skor 0-3. Hasil ini langsung menempatkan Indonesia di dasar klasemen sementara. Tapi pertanyaannya, apakah timnas kita memang seburuk itu atau ada sisi positif yang bisa diambil? Yuk, kita bahas bareng jalannya pertandingan. Garuda Muda dihabisi di segala lini. Dari awal pertandingan, Iran langsung menekan dan cuma butuh 5 menit untuk menjebol gawang Indonesia lewat sundulan Hesam Nafari. Gol ini bikin Iran semakin percaya diri, sementara Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Timnas Indonesia sempat punya peluang emas lewat Tony Firmansyah, tapi sayang, tendangannya masih bisa ditepis kiper Iran. Skor 1-0 bertahan sampai turun minum. Memasuki babak kedua, Garuda Muda coba bangkit dengan permainan lebih agresif. Tapi, Iran membuktikan mereka lebih tajam. Esmail Holizadeh menambah gol kedua Iran di menit ke-63, disusul gol sundulan Mobin Dehan 7 menit berselang. Skor 3-0 untuk Iran bertahan sampai peluit akhir. Analisis Indra Syafri. Apa yang kurang dari timnas? Pelatih Indra Syafri mengakui ada beberapa kekurangan yang bikin Indonesia kesulitan menghadapi Iran. Lemah dalam duel udara, gol pertama dan ketiga Iran lahir dari bola udara yang gagal diantisipasi dengan baik. Kurang efektif dalam serangan balik, padahal kecepatan jadi salah satu kekuatan utama Indonesia. Kalah dalam duel 1 lawan 1, Iran lebih unggul secara fisik dan taktik, bikin pemain Indonesia sering kesulitan menang duel. Tapi bukan berarti semuanya buruk. Indra menyoroti beberapa hal positif. Garuda Muda masih punya semangat juang. Meski tertinggal, mereka tetap mencoba menyerang hingga menit akhir. Ada peluang yang tercipta. Beberapa serangan Indonesia cukup menjanjikan. Hanya saja kurang penyelesaian akhir yang klinis. Masih ada harapan. 2 laga penentuan. Masih ada 2 pertandingan tersisa di Grup C, yaitu 16 Februari 2025, VES Yaman U20. 19 Februari 2025 versus Uzbekistan U20. Kalau Indonesia bisa menang di 2 laga ini, peluang lolos ke fase gugur masih terbuka. Tapi, tentunya, menurut kalian, apa yang harus diperbaiki Timnas Indonesia U20 buat pertandingan selanjutnya? Apakah kita masih bisa bangkit dan lolos ke Piala Dunia U20 2025? Drop pendapat kalian di komentar. Sintayong dibawa-bawa usai Timnas Indonesia U20 kalah 0-3 dari Iran U20. Pertandingan pertama Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 berakhir dengan hasil yang mengecewakan. Garuda Muda tumbang 0-3 dari Iran U20 pada laga yang digelar Kamis 13/2/2025 malam WIB. Kekalahan ini langsung memicu perbandingan dengan era kepelatihan Sintayong. Nah, kira-kira adil nggak sih membandingkan keduanya? Yuk kita bahas. Timnas Indonesia asuhan Sintayong pernah kalah 0-5 dari Iran. Beberapa netizen mengungkit kembali hasil laga Timnas Indonesia senior saat kalah telak 0-5 dari Iran dalam uji coba menjelang Piala Asia 2023. Bahkan dalam laga itu, Iran sempat bermain dengan 10 orang sejak menit ke-35 hingga ke-45 untuk menguji pertahanan Timnas Indonesia. Tapi hasilnya, tetap saja Iran dominan. Salah satu netizen berkomentar, Stay versus Iran 0-5, merujuk pada kekalahan yang dialami tim asuhan Sintayong. Namun, banyak yang membalas bahwa membandingkan hasil ini tidaklah adil. Pasalnya, laga yang dijalani Timnas U20 melawan Iran kali ini adalah pertandingan resmi, sementara kekalahan 0-5 Timnas senior hanya terjadi di laga uji coba. Lah ini resmi kalau STY uji coba.
Taktiknya cuma long ball masih mending parkir bus. STY masih punya counter attack, tulis akun @regedenresrax 18. Ada juga yang menambahkan, sama-sama kalah intinya, tapi ini Piala Asia U20 2025, turnamen resmi bukan uji coba. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah perbandingan ini relevan atau cuma sekadar nostalgia netizen? Timnas Indonesia U20 masih berpeluang lolos perempat final. Terlepas dari perdebatan tersebut, Garuda Muda masih punya kans lolos ke perempat final. Meskipun kalah di laga pertama, peluang tetap terbuka jika mereka bisa menyapu bersih 2 laga. Tersisa melawan Uzbekistan U20, 16 Februari 2025, dan Yaman U20, 19 Februari 2025. Tentu saja, ini bukan tugas mudah. Uzbekistan dan Yaman juga tim yang kuat. Tapi dengan strategi yang tepat dari Indra Syafri, kejutan masih bisa terjadi. Gimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia U20 bisa bangkit dan melaju ke perempat final? Atau bakal kembali tersandung di laga berikutnya? Yuk, diskusi di kolom komentar. Li! Mauresmo Hinok masih bisa dinaturalisasi? Ini syaratnya. Gagal naturalisasi, tapi masih ada jalan lain? Guys, siapa yang masih berharap Mauresmo Hinok bisa pakai seragam Timnas Indonesia? Pemain muda berbakat ini sempat bikin heboh karena gagal merampungkan proses naturalisasi. Tapi tunggu dulu, ternyata masih ada cara buat dia membela Garuda. Kira-kira gimana caranya? Dan apakah ini worth it buat dia? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Gagal naturalisasi karena aturan FIFA, tapi masih ada harapan. Nama Mauresmo Hinoke lagi naik daun di kalangan pecinta Timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini sebenarnya punya darah Indonesia dari buyutnya dan kini sudah menembus skuad utama Top Os, klub kasta kedua Liga Belanda. Dengan menit bermain yang cukup banyak di Eropa, dia bisa jadi aset berharga buat Garuda di masa depan. Sayangnya, aturan FIFA bilang kalau pemain yang mau pindah ke warganegaraan harus punya garis keturunan maksimal dari kakek atau nenek. Sementara Mauresmo hanya punya hubungan keturunan dari buyutnya, yang berarti dia nggak bisa langsung dinaturalisasi lewat jalur keturunan. Sempat nyesek ya guys, tapi tenang, masih ada opsi lain. Cara lain, tinggal di Indonesia dan main di liga lokal. Masih ingat Mark Locke? Dia juga dulu gagal naturalisasi lewat jalur keturunan karena hubungan keluarganya terlalu jauh. Tapi akhirnya, dia bisa jadi WNI setelah menjalani residency rule, yaitu menetap dan bermain di kompetisi Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun secara nomaden. Artinya kalau Mauresmo Hinok benar-benar ingin memperkuat Timnas Indonesia, dia harus pindah ke Liga 1 dan bertahan minimal 5 musim di sini. Setelah itu, barulah dia bisa mengajukan naturalisasi. Sekarang pertanyaannya, apakah Mauresmo Hinoke mau melakukan itu? Tantangan dan keuntungan. Worth it nggak buat Mauresmo? Keputusan ini pasti nggak gampang. Di satu sisi, kalau dia memilih pindah ke Indonesia dan bermain di Liga 1, peluang untuk membela Timnas Garuda terbuka lebar. Tapi di sisi lain, dia saat ini udah berada di jalur yang bagus di Eropa. Pindah ke Liga 1 bisa jadi langkah mundur buat kariernya. Dilema kan? Kalau kamu di posisi Mauresmo Hinoke, bakal pilih tetap di Eropa atau datang ke Indonesia buat jadi bagian dari Timnas? Komentar di bawah dong. Bikin geger dunia. Gara-gara oleh Romeni, media China beri julukan baru untuk Timnas Indonesia. Bayangin deh, dulu Timnas Indonesia sering dipandang sebelah mata di Asia. Tapi sekarang, media China sampai kasih julukan baru. Menurut kalian, apakah ini tanda Garuda bakal terbang lebih tinggi? Baru-baru ini, media China, Sohu, memberikan julukan baru buat Timnas Indonesia setelah kedatangan striker naturalisasi terbaru oleh Romeni. Pemain berusia 24 tahun yang saat ini bermain di Oxford United, Liga Championship Inggris, ini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, bersama 2 pemain keturunan lainnya, Tim Gapens dan Dion Marks. Prosesi sumpah kewarganegaraan mereka dilakukan di London, Inggris, Sabtu, 8/2/2025. Revolusi Timnas? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap kedatangan oleh Romeni bisa jadi solusi buat lini depan Timnas Indonesia yang kini dilatih oleh legenda Belanda, Patrick Kluivert. Semoga dengan kehadiran oleh Romeni,
skuad Garuda makin tajam dan bisa memberikan dampak positif bagi tim, kata Erick Thohir. Lantas, bagaimana reaksi media luar? Rupanya, media China melihat gebrakan ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Julukan baru, ayam hitam berubah jadi burung phoenix. Menurut artikel yang dirilis Sohu, perekrutan pemain keturunan ini membuat timnas Indonesia seperti menjalani transformasi besar. Mereka menyebut bahwa rentetan perekrutan pemain mahal ini telah menggemparkan sepak bola Asia. Sepak bola Indonesia yang dulu kurang dikenal di level internasional, kini telah bangkit dengan pesat dan menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan di Asia. Tulis Sohu, media China itu pun menyebut bahwa ayam hitam telah menjelma menjadi burung phoenix, sebuah perumpamaan yang menggambarkan kebangkitan luar biasa dari timnas Indonesia. Bukan cuma oleh Romeni, siapa lagi pemain mahal di timnas? Selain Romeni, Indonesia juga sukses mendatangkan beberapa pemain keturunan berkualitas, seperti Kevin Dix, bek tangguh Fiorentina dengan harga pasar 5 juta Amis Hilgers, palang pintu FC Twente dengan banderol 10 juta. Dengan tambahan pemain-pemain ini, gak heran kalau media luar mulai melihat Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Menurut kalian, siapa pemain yang bakal jadi game changer buat timnas? Jadwal krusial timnas Indonesia, ujian sesungguhnya menanti. Setelah kedatangan oleh Romeni, timnas Indonesia bakal menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. 20 Maret 2025, Fest Australia 25 Maret 2025, versus Bahrain Fest. Dan yang lebih menegangkan lagi, Garuda bakal melawan China dan Jepang pada Juni 2025. Saat ini, Indonesia ada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin, dan peluang lolos masih terbuka lebar. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia benar-benar bisa menjelma jadi burung phoenix dan menggebrak Asia? Drop pendapat kalian di kolom komentar.